Tidak diragukan lagi bahwa organisasi SCP telah menemukan beberapa anomali berbahaya selama bertahun-tahun. Jika kamu harus menebak, menurutmu SCP paling berbahaya apa yang mereka miliki dalam penahanan? Banyak orang mungkin langsung berpikir tentang SCP-682, reptil yang sulit dihancurkan, dan mungkin mereka benar. Lagi pula, kita bicara tentang kadal raksasa yang dapat meregenerasi hampir semua bentuk kerusakan dan menyimpan kebencian yang membara untuk setiap dan semua bentuk kehidupan lainnya. Lalu, ada berbagai entitas Eldritch yang berhubungan dengan organisasi, makhluk yang dapat dengan mudah menulis ulang semua realitas karena kemarahan murni atau hanya untuk menyiksa kita demi kesenangan mereka sendiri. Tapi SCP yang paling berbahaya mungkin adalah sesuatu yang sangat sederhana. Alih-alih dokter wabah yang memproduksi zombie atau wabah zombie pemakan daging yang sebenarnya, bayangkan jika itu hanya seorang pria. Seorang manusia yang kelihatannya biasa-biasa saja, tidak ada apapun tentang dia yang terlihat tidak biasa, tidak ada kekuatan super memetik atau anomali. Namun, satu kali melihatnya akan memberitahumu bahwa dia adalah pria paling berbahaya yang pernah kamu lihat. Seseorang yang harus dikurung selamanya untuk semua hal mengerikan yang telah dia lakukan. Selamat datang di kisah Fraser Melbrook. Orang paling berbahaya juga dikenal sebagai SCP-3017. Bagi siapapun yang mengenalnya, Fraser hanyalah manusia biasa. Meskipun pada usia 25 tahun, dia tidak benar-benar menjalani kehidupannya menyenangkan. Orang-orang memandangnya dan hampir bisa mengatakan ada sesuatu yang buruk tentang karakter Fraser. Seolah-olah satu pandangan entah bagaimana bisa memberitahumu bahwa dia bermasalah. Perasaan tak tergoyahkan yang dia berikan kepada orang-orang inilah yang menyebabkan Fraser Melbrook ditangkap beberapa kali lagi. Selama masa dewasanya, dia ditahan sebanyak 23 kali. Fraser diduga telah melakukan sejumlah kejahatan yang berbeda, mulai dari perampokan dan penyerangan hingga tuduhan pembunuhan. Menariknya, dia tidak pernah secara resmi didakwa atas tuduhan kejahatannya, yang berarti dia hanya pernah ditangkap dan ditahan sebagai tersangka, tapi tidak pernah sekalipun dia dikonfirmasi bersalah. Tidak pernah ada bukti, tidak ada yang membuktikan tanpa keraguan bahwa Fraser sebenarnya adalah seorang kriminal. Sebaliknya, setiap penangkapan bermuara pada cara dia mempengaruhi perasaan orang-orang di hadapannya. Sayangnya, meskipun dia tidak pernah terbukti bersalah atau bahkan mampu melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya, beberapa penangkapan Fraser Melbrook memberinya catatan kriminal yang terkenal dan segera menarik perhatian organisasi SCP. Ketika dia dipindahkan ke penahanan organisasi dan ditetapkan sebagai SCP-3017, diyakini bahwa Fraser memiliki beberapa hubungan ke sejumlah kelompok kepentingan. Ini adalah berbagai organisasi yang dipantau oleh organisasi, memandang mereka sebagai penyebab keprihatinan dan terkadang ancaman langsung. Daftar ini termasuk gereja dewa perusak, kultus fanatik agama yang menyembah entitas yang menggabungkan sejumlah SCP, serta koalisi gaib global, sebuah organisasi Kengho yang mengawasi paranormal yang berbagi sejarah tidak mudah dengan organisasi. Namun, tidak ada anggota staf yang dapat menjelaskan dengan tepat mengapa mereka mengira Fraser Melbrook memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok ini. Tidak ada bukti bahwa dia memang demikian. Tapi tetap saja, mereka punya firasat dan begitulah pengujian dimulai. Berjam-jam wawancara dan eksperimen yang ketat mencoba memahami apa yang membuat orang ingin mengurung pria yang tampaknya biasa ini. Setelah penelitian ekstensif dilakukan oleh anggota organisasi, mereka dapat menentukan mengapa SCP-3017 telah ditangkap berkali-kali sebelumnya dan apa yang membuat organisasi tertarik padanya sejak awal. Fraser Melbrook menderita bahaya kognito. Ini adalah kondisi yang tidak terlalu berdampak langsung dan merugikan pada dirinya, melainkan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang berdiri cukup dekat dengan SCP-3017 atau mencoba untuk melibatkannya secara langsung dalam percakapan, bahkan mereka yang hanya memandangnya, semuanya bereaksi dengan cara yang sama. Fraser memberi orang kepercayaan yang luar biasa bahwa dia perlu ditahan, bahkan jika dia tidak mengatakan atau melakukan apapun yang memberi mereka alasan. Siapapun yang melihat, berbicara, atau bahkan berdiri di dekatnya menjadi sadar secara spontan bahwa SCP-3017 adalah semacam penjahat berbahaya. Bahaya kognito tidak memberi orang pengetahuan tentang kejahatannya yang sebenarnya. Itu lebih hanya membuat mereka percaya bahwa Fraser memiliki watak kasar dan bahwa dia perlu dikurung. Setiap orang yang ada di sekitar SCP-3017 selama 1 jam atau lebih akan mengalami efek lebih lanjut dari bahaya kognito. Fraser, selain mengetahui ada sesuatu yang tidak diinginkan tentangnya, mereka yang menghabiskan waktu lebih lama di sekitar SCP-3017 akan secara aktif mencoba untuk menahannya, dan kemudian setelah 1 jam mereka akan menunjukkan perilaku kekerasan terhadapnya. Mereka akan mulai secara obsesif mencoba memastikan dia di penjara, hampir seperti memikirkan dia bebas begitu mengerikan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mencoba menangkapnya sendiri. Untungnya, efek dari paparan
Frazier yang lebih lama ini tidak permanen dan seringkali kecenderungan subjek untuk mencoba menahannya dapat dipulihkan melalui amnestik. Efek dari kondisi bahaya kognitif Frazier-Meldbrook tampaknya berubah relatif terhadap jumlah waktu dia tetap di penjara. Setelah terus-menerus terpapar SCP-3017, efek dari bahaya kognitunya akan tampak memudar, yang berarti bahwa mereka yang sebelumnya telah memaksa untuk memenjarakannya nantinya akan menjadi acuh tak acuh atau bahkan membebaskannya. Hal ini menyebabkan masalah bagi organisasi dan menimbulkan pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana kamu menahan seseorang yang kemudian kamu rasakan ingin untuk dibebaskan? Jawabannya adalah SCP-3017-1, daftar individu yang memiliki hubungan dengan Frazier-Meldbrook. Semuanya tampak menjadi kebal terhadap efek dari kondisinya. Tak satu pun dari orang-orang ini dapat diyakinkan bahwa Frazier adalah penjahat kejam seperti yang dilihat semua orang. Di antara daftar nama adalah orang tua Frazier, Vivian, dan Beck, bersama dengan saudara kandungnya, nenek, mantan teman sekelas, dan mantan pacar-pacarnya, dan tunangannya Nadia. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana organisasi SCP menggunakan daftar nama untuk mengurung SCP-3017 dengan mengancamnya? Tentu saja, para peneliti yang mewawancari Frazier menemukan bahwa mereka dapat sangat mengurangi efek sekunder dari kondisinya, membuat mereka jauh lebih tidak terdorong untuk membebaskannya. Mereka hanya perlu memberitahu Frazier bahwa keluarga, teman, tunangannya akan ditangkap, disiksa, atau bahkan dibunuh jika dia mencoba melarikan diri dari penahanan. Menurut organisasi, ini tidak menghentikan Frazier untuk mencoba melarikan diri. Filenya menyatakan bahwa dia secara aktif melakukan beberapa upaya untuk meloloskan diri yang semuanya gagal. Kenyataannya adalah bahwa hampir semua gerakan yang dilakukan Frazier disalahartikan sebagai upaya melarikan diri. Dalam satu contoh, ketika menggunakan kamar mandi, SCP-3017 dihadang dan ditahan oleh seorang penjaga organisasi. Kamu tahu, Frazier tahu bahwa sama seperti penangkapan sebelumnya, dia tidak melakukan apapun yang pantas untuk dikurung dan diinterogasi oleh organisasi SCP. Tapi, di mata semua orang di sekitarnya, dia adalah ancaman yang berbahaya. Para peneliti dan penjaga memperlakukannya seperti monster karena sejauh yang mereka lihat, dia adalah monster. Dengan memanipulasi informasi tentang kesehatan orang-orang yang dicintainya saat ini, seperti memberitahu dia bahwa neneknya menderita kanker paru-paru, organisasi menjaga Frazier tetap aman. Mendengar ancaman tentang teman dan keluarganya atau berita buruk tentang keadaan mereka saat ini, dengan cepat mengakhiri upaya SCP-3017 untuk melarikan diri. Meskipun dia frustasi dengan organisasi, dia tanpa harapan dan tidak punya banyak pilihan dalam masalah ini. Jadi, Frazier melakukan yang terbaik untuk mematuhi para penculiknya dan menawarkan informasi kepada organisasi SCP tentang kelompok kepentingan yang dia pikir ingin mereka dengar, meskipun dia tidak memiliki afiliasi dengan salah satu dari mereka. Dengan membawa tunangan Frazier, Nadia, ke dalam penahanan dan menunjukkan kepadanya video langsung darinya, peneliti organisasi Dr. Kiran berharap untuk mendapatkan banyak informasi berharga dari SCP-3017. Takut akan nyawa pasangannya, Frazier melakukan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan mereka, dan Nadia kemudian dibebaskan dan diberi amnestik untuk melupakan kejadian itu. Tapi, peneliti organisasi Ryland dengan cepat menyadari bahwa informasi yang didapat oleh Dr. Kiran dari SCP-3017 tampaknya tidak cocok. Frazier tentu saja tidak memiliki pengetahuan tentang kelompok kepentingan apapun dan harus berimprovisasi untuk melindungi tunangannya. Peneliti Ryland memahami hal ini, berkomentar bahwa informasi SCP-3017 tidak dapat dianggap valid, tapi dia tidak yakin apakah Frazier menyembunyikan sesuatu atau hanya tidak tahu apa-apa. Selama interogasi lain, saudara laki-laki Frazier, mantan teman sekelas, dan 2 mantan pacar dibawa ke organisasi dan dibius. Di ruang sebelah, Frazier diancam oleh Dr. Kiran dengan pistol dan disuruh menjawab pertanyaan lebih lanjut. Setiap kali dia tidak melakukannya, dokter mengancam akan menembak salah satu orang yang dicintai Frazier. Setelah kejadian inilah, peneliti Ryland sekali lagi menilai kembali informasi yang diberikan oleh SCP-3017. Akhirnya dia menyadari bahwa tidak ada bukti secara kriminal Frazier, juga tidak ada yang mengikatnya dengan kelompok kepentingan. Segala sesuatu yang organisasi pikirkan tentang dia hanyalah akibat dari kondisi SCP-3017, dan dia benar-benar tidak memiliki informasi yang mereka cari. Dia hanya menjawab pertanyaan mereka untuk melindungi kehidupan orang-orang yang dia sayangi. Menyadari kesalahan etika besar yang telah dibuat organisasi, pada dasarnya menyiksa Frazier secara psikologis untuk informasi yang tidak dia miliki, peneliti Ryland memohon kepada atasannya agar SCP-3017 dibebaskan. Permintaan itu ditolak dan sebaliknya Ryland ditahan yang diyakini sebagai ciptaan baru SCP-3017-1. Dengan bantuan petugas keamanan Rudolf Caridad yang telah menjaga Frazier, Ryland melarikan diri dari selnya sendiri dan mereka berdua memicu alarm penahanan. Dalam kebingungan berikutnya, Ryland dan Caridad membebaskan SCP-3017 dari penahanannya. Dia dan Frazier melarikan diri dari fasilitas penahanan, sementara petugas Caridad ditangkap dan ditahan oleh anggota keamanan. Ryland membawa Frazier ke apa yang dia pikir tempat aman adalah rumah keluarganya. Tapi tak satu pun dari mereka menduga untuk melihat apa yang menunggu mereka. Rumah itu telah habis terbakar dengan
mana hampir semua keluarga Fraser berada di dalamnya. Orang tua, saudara kandung, nenek, tunangan, dan bahkan tetangganya semuanya tewas dalam kebakaran yang melanda satu-satunya tempat di dunia di mana Fraser tidak pernah ditahan di luar kehendaknya. Masih belum jelas apakah kebakaran itu sengaja disulut oleh anggota organisasi SCP untuk mendorong SCP-3017 kembali ke penahanan atau hanya musibah yang tidak menguntungkan. Tapi secara spesifik, Dr. Kieran anehnya sedang absen selama pelarian SCP-3017 dan Ryland dari organisasi. Diliputi kesedihan dan keputusasaan, Fraser terakhir terlihat di sebuah jembatan tidak jauh dari rumah masa kecilnya, dan peneliti Ryland ditangkap kembali tanpa perlawanan oleh anggota organisasi di dekat tempat yang sama. Dengan SCP-3017 pergi bersama dengan efek berbahayanya, baik dia dan petugas keamanan kandidat dipulihkan kembali ke pekerjaan penuh dengan organisasi. Organisasi kemudian mengklarifikasi ulang SCP-3017 sebagai dinetralkan, diam-diam menghindari fakta kesalahan mereka. Semua catatan tentang dugaan aktivitas kriminalnya dan hubungannya dengan kelompok-kelompok anomali dihapus dari catatan sebagai tanpa dasar. Dia tidak bersalah selama ini, hanya seorang pria yang tidak pernah melakukan apapun yang dituduhkan kepadanya dan tidak pantas dikurung. Organisasi SCP telah menyiksa Fraser, mengajukan pertanyaan yang tidak memiliki jawabannya, menggunakan cinta yang dia miliki untuk orang-orang terdekatnya sebagai cara untuk mencoba dan mendorongnya memberikan organisasi apa yang mereka inginkan, dan pada akhirnya mungkin bertanggung jawab atas beberapa orang tak bersalah yang dibunuh. Mungkin lebih mudah bagi mereka untuk mencap dinetralkan pada nasibnya daripada benar-benar menghadapi apa yang telah mereka lakukan padanya. Organisasi SCP telah menghabiskan setidaknya 1 abad menahan anomali dan monster, tapi monster yang paling sulit untuk ditahan seringkali adalah monster yang muncul di dalam diri kita, dan tidak ada yang lebih jelas dari itu selain perlakuan mengerikan organisasi terhadap SCP-3017. Sekarang tonton SCP-5094 Sekolah Whiz Kids Miss J dan SCP-507 Pelompat Dimensi yang Enggan untuk lebih banyak cerita organisasi SCP yang akan menarik hati sanubarimu.